Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai rencana, hari ini kita review si KW. Ini tepat 2 minggu setelah event Putkar, setelah perbaikan Matic kemarin juga sempat rusak. Nah, hari ini kita mau seperti ini ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan kita bahas. Kita buka coba, ini pertanyaannya. Nih, kelihatan nggak? Ada spek mesin si KW, berapa cc, terus pakai turbo apa, nozzle-nya apa, terus cam, supply pump, gasket racing kah, intercooler pakai apa, terus throttle-nya seperti apa, piggyback atau remap, dia pakai WMI atau no, dan NOS apa tidak, terus kemudian itu ada sektor mesin. Sektor kaki-kaki tanya ini braking system, kemudian suspensi, kemudian transmisi dan gardan. Terus untuk ada yang tanya juga hasil dyno sama base time si KW berapa, terus prestasi si KW. Ada yang tanya suka duka si KW juga, terus harapan si KW. Oke, kita go through satu persatu ya. Sekarang kita cek dulu berapa cc si KW. Sambil kita buka mesinnya. KW ini masih, aduh, ada penampakan. KW ini masih 2KD standar 2005, 2KD Matic 2005, oversize 0. Jadi dia masih 2496 ya, pokoknya 2500 cc original. Ini saya edit videonya seperti ini ya. Oke. Seperti saya bilang, dia itu 2005 produksinya, kemudian jumlah volumenya itu 2500 diesel. Apalagi tadi oversize 0, meskipun kita sudah siapkan part untuk upgrade oversize 50, tapi belum dipasang. Oversize masih 0. Oke. Apalagi tadi, aduh, cc sudah, kemudian turbo dan nozzle pakai apa. Oke. Hei Babi, mau kemana Bi? Mungkin lebih sini Bi. Bi, sini. Namanya sebenarnya Bambang, tapi nggak mau dipanggil Bambang, maunya Bambi. Bi, ini Bi. Oke. Turbo. Ya, bisa dilihat ya, turbonya ini RHF 4 sebenarnya. RHF 4. Housing RHF 4. Belakangnya ini pakai VNT. Ini produknya Xboost Station, dia impor dari Thailand. Jadi ini RHF 4, diameternya dirubah menjadi 44 mm. Ini ya RHF 4. Coba lihat cartridge-nya RHF 4. Ininya VNT ini. Kenapa besar ini VNT? Ada bilah-bilah di sini. VNT. Kemudian liskitnya pakai liskit biasa. Kemudian untuk mengatur VNT, dia memakai ini ya. Ini solenoid dashtek. Jadi untuk mengatur VNT ini dia pakai dashtek. Yang tahu beli surya pokoknya. Oke ya. Sekali lagi, turbonya RHF 4 44 mm. Jadi sebenarnya masih masuk regulasi modified turbo. Cuman yang nggak masuk nanti ada di intake, karena intake-nya modifikasi, tidak standar. Terus kemudian seperti terlihat exhaust headernya itu dia modified, karya beli surya bengkel usaha kita. Downpipe-nya juga modified, ini juga karya beli surya. Front pipe
bekasnya ini dulu bekasnya Pak Ibnu, ini buatan RF Engineering. Jadi CKW ini pure turbo 44, downpipe modified, header modified, front pipe modified untuk sektor turbo. Oke. Nozzle karena ini Edu 2, nozzle-nya spesial, artinya tidak bisa terlalu besar karena body injektornya kan tidak mensupport kata Bli Surya. Ini kita pilih mereknya Bosch dari Thailand, belinya ke Pak Wen Prospect Autoline. Ini spek untuk 45 PSI karena maksimal injektor Edu 2 itu 45 PSI kata Bli Surya. Oke, itu untuk seputar turbo dan nozzle. Pertanyaan selanjutnya untuk cam, supply pump, sama gasket. Oke. Untuk cam, si KW ini pakai cam racing untuk X-nya. Jadi camnya buatan BYP kalau nggak salah, PHC apa BYP? Antara itulah, antara PHC atau BYP untuk cam X-nya. Untuk X berarti sini ya. In-nya itu standar. Kenapa ya? Sebenarnya ya begitulah, itu ceritanya Bli Surya bahwa X saja cukup sebenarnya untuk Edu 2. Oke, kemudian untuk supply pump ini supply pump Edu 3. Ini produknya PHC dari Expo Station. Ini terlihat kan bedanya, ya ini full PHC. Nah, gak kelihatan ya? Oh gitu, dari Expo Station. Kemudian gasket ini masih pakai ini bukan BYP atau racing gasket, ini gasket buatan lokal KW. Saya beli kalau nggak salah 450.000 atau 550.000 gitu. Kenapa? Karena ketika akhir tahun 2020 apa ya, saya race di Surabaya, kemudian 99 kayaknya, race di Surabaya 19 race di Surabaya, gasket cylinder headnya kan putus. Terus kemudian saya bawa pulang, mau beli gasket racing kok mahal 5 juta. Terus kemudian saya cari ke Semarang ke Toyota, gasket orinya 1.600.000. Saya tanya sama yang jual, ada yang KW nggak? Ada, 550. Oke, fix itu aja. Kenapa saya berani? Ini ada hitung-hitungannya ya. Kenapa berani? Karena ketika gasket cylinder head putus kan, saya turunkan headnya kan, kemudian headnya saya ratain, sangat presisi ratanya, sangat flat, karena saya ngerjain sendiri. Itu perlu sekitar 4 jam permesinan pakai CNC. Jadi saya slap rata sekali, diukur benar-benar diukur flat, benar-benar flat. Jadi karena headnya sudah flat, saya pede pakai cylinder head gasket pakai abal-abal atau KW. Misal buat teman-teman yang ingin tidak memakai gasket racing tapi masih kuat, saran saya yaitu perbaiki headnya, buat flat, bener-bener flat ya, diukur, cara ukurnya ada, bener-bener flat. Kemudian pakai gasket OEM. Oke. Catatannya nanti setelah bongkar head itu lebih baik baut headnya diganti setelah bongkar 2 kali ya. Saya yakin, ini versi saya ya, saya yakin meskipun ditembak WMI, tembak NOS itu akan aman, percaya saya. Oke, tadi yang belum masuk pertanyaan adalah common rail. Common rail ini bukan pakai BYP, bukan, karena BYP mahal loh.
Ini saya modifikasi aslinya 2KD, agak kelihatan di sini ya. Itu aslinya 2KD, beli sejuta berapa itu? Lupa saya, antara itulah. Beli itu kemudian dimodifikasi lubangnya, lubang in sama lubang out. Ini nggak asal modifikasi ya, saya diskusi dengan teman-teman di Thailand sehingga ketemulah ukuran itu. Biaya modifikasinya 750.000 juga bandingkan sama BIP ya. Ini bukan ngajari jelek, tapi ketika budget terbatas dan kepingin performa memadai ya, tidak ada salahnya kita modifikasi versi kita gitu. Jadi beli common rail, pipa common rail lokal atau copotan gitu, terus modifikasi, hasilnya sama dengan yang BIP punya. Oke, kemudian belakangnya sensor belakangnya dimodifikasi oleh Beli Surya. Saya pikir itu untuk apa tadi cam, supply pump, dan gasket plus common rail ya. Oh, jangan salah fokus sama akinya di belakang. Oke, selanjutnya intercooler dan throttle. Oke, intercooler si KW ini spesial karena Beli Surya beli impor ini ukurannya besar dan tampaknya keren seperti barong sebenarnya. Bali banget ini. Oke, kita lihat pipingnya. Mulai dari filter udara ya, ini open, indeksnya besar, out dari turbonya kecil, itu kan standar kecil. Oke, ini ada untuk ukur bus ya, untuk ukur untuk itu basket masuk ke situ, dia besar 2,5 kayak dua ini. Oke, masuk ke sini, ini 2,5 masuknya ini 2,5. Kemudian dengan intercooler yang besar ini besar sekali tuh, berapa besar sekali. Terus outnya 3 in kayaknya ini tuh, outnya 3 in, ada out di sini. Nah, coba lihat, nggak kelihatan ya. Oke, oh kelihatan out naik. Oke, itu oh nggak kelihatan ya. Itu ada, nah itu ada nozzle kan, itu nozzle intake untuk nos, karena memang ini didesain bisa pakai nos meskipun sudah hampir 2 tahun nggak pernah pakai. Sebelum covid itu terakhir pakai, sekarang nggak pernah pakai. Itu ada intake nos, inlet nos ya, ini masih 3 in ya, 3 in masuk ke throttle. Ini intake ini artinya standar, dimodifikasi sama Pak Surya. Nah, dan ini dibuat tahun 19 sebelum rame-rame BIP ini sudah bikin ini. Biasanya kan Toyota masuk dari depan, ini dari tengah. Tuh, ini persis produknya yang dipakai ya, nggak tahu mungkin ya, tapi idenya Pak Surya udah luar biasa biar dia rata. Oke, pertanyaan adalah throttle bodinya kemana? Throttle bodinya di dalam sini, di bawah dashboard. Nanti saya tunjukkan ya. Oke, pertanyaan selanjutnya piggyback dan piggyback yang dipakai atau remap. Oke, kita lihat. Oke, mobil ini ada piggybacknya, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Nah, ini ada dashtek di sini, dashtek Q plus extender. Ini difungsikan untuk mengatur bus, untuk menggerakkan tadi itu VNT tadi itu.
Itu informasi beli Surya. Oh ya, ini ada tambahan namanya map 3 bar supaya bacaannya akurat. Nah, di dalam itu kalau teman-teman lihat itu ada, kelihatan nggak sih? Kelihatan kan? Nah, itu throttle body itu. Oke, jadi mobil ini pakai piggyback Dustech Q plus extender untuk ngatur bus. Kemudian ada, nah ini kemarin yang sempat saya cari ini solenoid untuk transmisi, sempat rusak kemarin sih KW. Ini nggak bisa dipakai ini. Jadi back kembali ke aslinya dia, kemudian dibersihkan. Oh, bawaannya masker sama fresker, obat masuk angin. Oke, ada piggyback lain yang kita pakai namanya Cube. Cube ini untuk ngatur pressure common rail, berapa besar yang kita apa namanya kita kehendaki. Ini untuk menaikkan pressure. Produknya itu shop. Ini saya beli tahun 2017 kali ya. 15 enggak 14. Ini bekasnya Ford Everest kok. Oke. Ini untuk ngatur pressure common rail. Ya, hanya itu. Jadi piggybacknya pakai Dustech dan Cube, fungsinya adalah untuk bus sama untuk pressure common rail. Selebihnya yang ngatur engine manajemennya adalah Remap by UK, full karya cipta beli Surya. Pertanyaan selanjutnya, apakah pakai UMI dan NOS? Oke, kita jelaskan. Nah, sebelum menjawab pertanyaan UMI dan NOS, saya ingin membahas mengenai suplai bahan bakar. Bahan bakar CKW ini yang kemarin terakhir main di Putkar Wonosari yang bisa 12,8 detik di 402, itu masih pakai mekanisme standar. Jadi filter juga standar, langsung nggak ada cooler, nggak ada pendingin untuk bahan bakarnya, tidak ada apa namanya, pompa tambahan tidak ada, pompa dorong tidak ada. Tapi mobil ini punya, seandainya diperlukan punya, ketika kita main pakai NOS, biasanya saya pakai itu. Tapi karena kita nggak pakai NOS, jadi tidak pakai itu. Jadi nanti kita lihat sistem BBM yang di belakang ya. Oke, kita tuntaskan dulu bagian depan. Aki saya pindah ke belakang untuk weight distribution. Kemudian apa ini, radiator standar, terus apa lagi, saya lupa, AC ini abal-abal ini karena yang lama pecah, dikasih pendingin biar agak dingin. Oke, kita bergerak ke belakang ya. Oke, si KW ini punya tangki tambahan, ini ada pompa tambahannya, ada regulatornya. Ntar saya kesini ya, kita lihat ya. Oke, kelihatan di sini ada pompanya, pompa mendorong ke depan bahan bakarnya. Di sini ada regulator yang bisa kita set. Biasanya kita mainnya di atas 1,5 bar biasanya. Nah, ini akan difungsikan atau akan saya pakai ketika si KW pakai NOS. Kalau nggak pakai NOS, saya nggak pernah pakai. Oke, jadi selama si KW main biasa, main 13, main 14, main 9, main 8,5, itu nggak pernah pakai ini. Selama ini, sekarang ini ya, nggak pernah pakai ini. Dan semoga ini masih bisa hidup. Sekarang makanya standar dari pompa itu, nggak ada tambah dari tangki solar yang di bawah itu masuk ke depan, nggak ada tambahan pompa. Oh ya, tadi akinya ini saya taruh belakang. Ini akinya saya besarkan karena dari belakang jauh ini. Ini pakainya punyanya apa ya, High Ace ya. Ini serinya piro iki? 105 D31R. Ya, R kan? Bukan punya Innova, ini kita Evertuner ya, nganggo iki ya.
lupa, saya beli bekas ini kemarin hanya 700.000, tapi saya ukur masih oke, jadi saya pakai. Oke, jadi si KW ini ada nos tapi nggak dipakai. Nosnya di sini nggak dipakai. Terakhir pakai 2 tahun lalu sebelum COVID, ketika split pump rusak itu dia sempat pakai, tapi terus akhirnya nggak dipakai. WMI tidak ada. Oke ya. Nosnya sebentar, saya lihatin nosnya. Nah, nosnya di sini masih terbungkus. Nosnya ini kan masih terisi, ini barusan 2 minggu lalu ngisi, 3 minggu lalu ya, sebelum putkar itu. Rencana mau pakai, tapi begitu tahu sudah 12.8 nggak jadi pakai. Ini baru isi dari Om Sing Sing. Suatu saat insya Allah bisa dipakai ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kaki-kaki si KW, braking system dan suspensi. Oke, menjawab braking system kita mulai dari depan. Si KW ini pakai piringan OEM dia, standar dia, dari ukuran standar pabrik, cuman tak bolong-bolong. Nih, dibolong-bolong. Ini juga bolong sendiri. Itu ban pakai standar asli, velg ban asli, pakai Dunlop itu ya, 703. Oke. Kampas rem ini pakai apa ini? Kalau nggak salah ini pakai MK warna kuning. Ini MK warna kuning 195 atau berapa ribu itu. Terus disc brake itu saya pakai palsu itu 400.000, bukan, 400.000 ya. Oke, antara itu. Oke, itu. Terus kemudian oke, itu baru braking system kan. Oke, sekarang kita lihat ke belakang. Ke belakang ini sama, brake original dia, mas saya bolong-bolong biar keren aja atau kekinian, tapi ini bahaya sebenarnya karena bisa masuk air kan, tapi tidak apa-apa selama kita tahu bisa merawat. Oke, kebetulan lagi nge-review braking sekalian ya, jadi ini kondisi KW ketika balap seperti ini. Belakang pakai ring 17, depan pakai ring 15, bannya pakai Achilles. Ini ya, Achilles. Halo Pak Achilles, siap dimanapun kamu berada, tolong dengar keluhan saya ini. Achilles 123S sudah nggak ada yang 17 sekarang, 123S. Ini ukurannya ini kelihatan 235 45 17. Ini kalau kata Mas Ulum ini ban goib. Dengan ban gini bisa nggak spin. Oke, belakang seperti itu. Yang depan 205 65 15 standarnya aja ya. Oke, suspensi. Depan ini suspensinya per saya pakai punya Hilux single cap, dipotong 7 cm. Shock breaker depan pakai standar Innova 2KD, saya modifikasi. Kemudian yang belakang, belakang ini seru, ini ada racikan baru. Belakang per sama, ini pernya masih seperti yang dulu, pakai ribbon ya. Per ribbon dipotong 7 cm. Suspensinya berbeda sekarang. Suspensinya, ayo kita ngolong. Oke, tuh lihat, suspensinya bukan silver toh, suspensinya hitam. Suspensinya hitam. Ini racikan baru sih KW. Buat teman-teman yang ini, aduh, ada apa nak? Oke, ini buat teman-teman yang ada yang lewat. Buat teman-teman yang ingin lebih rigid
bisa ikuti saran saya ini pakai sok standarnya Innova tapi depan kita modifikasi ya, kita potong, kita modifikasi race only, jangan pakai harian, race only. Jadi ini kan totalnya kalau bikin 1.750.000 masih cukup cukup oke lah daripada Bilstein. Tapi dengan shock ini bisa mengantarkan si KW stabil kan, lari sampai 12,8. Jadi buat teman-teman yang kesulitan dapat Bilstein, malah ketok dapat Bilstein, bisa ini pakai reference saya ini. Kalau mau nitip membuatkannya boleh, tak buatin, kirim aja ke saya. Nggak usah pakai Bilstein, oke. Kalau Bilstein bagus tapi memang mahal. Kalian non Bilstein paket KW, oke. Oke, sekarang transmisi dan gardan. Transmisi si KW bawaan asli, tidak ada YRS. Dia hanya modifikasi pakai GoTrans dari Om Freddy. Ini termasuk mobil pertama yang aplikasi GoTrans dari Om Freddy. Terima kasih ya Om Fred, selama ini si kayu masih top. Nah, untuk sektor gardan ini lain. Ini full hasil kreasi saya. Ini pakai rasio 4:3:11. Sudah banyak yang merasakan kedahsyatan rasio 4:3:11. Mau ikut merasakan kedahsyatannya? Just ping me. Kemudian tanya-tanya berapa hasil dyno base time CKW. Ntar ya, saya bukakan. Oke, ini adalah hasil dyno test CKW. Terlihat kalau cube-nya off dia itu 285 WHP di 3600, torsinya 430. Ini sekitar 600-an lah. Di 3300 rpm. Kalau cube on itu naik 5 HP, tapi karakternya berbeda. Dia agak di belakang, torsinya naik sedikit, tapi di depan. Jadi ini enak sekali buat lari kalau cube on ini. Buat main 8,5 enak ini. Kalau cube plus nos dia 350 WHP, torsinya 500-an. On fit ini on wheel semua ya. 500 pound feet ya, dihitung lah kira-kira 700 Newton. Grafiknya seperti ini grafik HP, ini grafik torsi. Ini yang bawah ini cube off, yang atas ini cube on, yang ini kalau di nos. Terus kemudian kalau soal base time, sebentar saya putarkan videonya ya. Semoga kelihatan. Ini pas event Putcar kemarin. Oke. Nih, dia waktunya 12.854 di 400 meter. Jadi itu ya, hasil dynonya 282 WHP, base time-nya 12.854 di 402 di event Putcar kemarin di Wonosari, Jogja. Prestasi si KW, intinya adalah si KW ini sudah membuat kami bangga. Saya pribadi, di Surya, bengkel usaha kita, serta para donatur, para sponsor, keluarga, teman-teman semua bangga pokoknya hasilnya ya. Tahun lalu juara 2 ya, Kejurnas poin. Tahun ini kita kejar, semoga bisa juara 1. Suka duka si KW, nah ini seru nih. Kadang-kadang dia mogok, kadang-kadang mogok karena sesuatu yang sepele. Kemudian kayak semalam kita lagi beli pecel, ditanyain itu mobilnya kenapa rusak ya, itulah karena
mobil ini kan hanya pakai front palette, suaranya kan seru. Saya dengerin suaranya sebentar ya. Ayo kita starter sebentar, suaranya kayak apa. Oh kok reso. Nah yuk, suaranya seru kan. Itu yang membuat kadang-kadang dia tanya, nah, itu mobilnya kenapa, itu suka dukanya seperti itu. Sukanya ini mobil dipakai harian dan irit banget, masih AC bisa nyala tuh, bisa nyala dingin ini. Konsumsi BBM kalau pemakaian normal ya 100.000, biosolarnya sekarang biosolarnya kira-kira 100.000 bisa 260 kilo sekarang dengan harga 6.800 sekarang. Masih oke lah. Kalau kilometer per liternya masih di angka 115 lebih atau 16. Itu sukanya. Meskipun kadang-kadang dibilang ini mobil rangsokan, mobil ini dan itu, lupakan. Yang penting yang penting oke. Tuh, kap mesinnya nunduk sendiri. Oke. Terakhir nih, harapan si KW. Harapannya ya tetap masih awet, irit, buanter. Kemudian harapannya ya event drag race di Indonesia semakin bagus lah. Pesannya ya, ayo kita fight dengan sportif. Kemudian apa ya, nggak usah saling inilah. Nah, kalau bisa ya improve bareng lah, supaya dunia per-drag racean lebih maju, dunia perdieselan juga lebih maju. Kalau ada bengkel A, bengkel B yang bisa lebih baik ya sharing-sharing ilmu lah, supaya lebih bagus ke depannya. Itu review hari ini. Oke, dirawat, penawat, irit, banter, wassalam.